Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelum saya menyampaikan materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hidayat. Saya dari PAI 6 semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang kompetensi leadership guru PAI. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang asal katanya adalah competence, yang artinya mampu dan cakap. Kalau kita artikan secara umum, kompetensi ini adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugasnya pada bidang-bidang yang dijabatnya. Jadi, kalau seseorang itu dikatakan berkompetens atau berkompetensi, artinya ia mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Selanjutnya tentang pengertian leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah sebuah proses mempengaruhi, mengarahkan serta membimbing seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi kepemimpinan ini di mana seseorang atasan, bos atau pemimpin mengarahkan bawahannya, karyawannya atau pegawainya untuk mengikuti sebuah manajemen agar tercapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian tentang kompetensi leadership guru PAI adalah kemampuan seseorang atau guru dalam mengarahkan, membimbing peserta didiknya untuk melaksanakan, mengamalkan kebudayaan Islami di lingkungan sekolah. Selanjutnya, hal-hal kompetensi leadership yang harus dimiliki guru PAI berdasarkan Permenak nomor 16 tahun 2010, yaitu tentang pengelolaan pendidikan agama Islam. Itu ada empat item. Yang pertama, kemampuan dalam merencanakan sebuah kebudayaan Islami. Jadi seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi ia dituntut untuk membuat suatu perencanaan, sebuah planning ya dalam sebuah lingkungan sekolah itu. Ya, salah satu contohnya adalah kebudayaan Islaminya adalah kebudayaan membaca Al-Quran sebelum belajar, mungkin melakukan sholat duha kalau waktunya memungkinkan. Dan biasanya di sekolah madrasah aliyah itu biasanya ada namanya muhadharah, yaitu tentang mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian tentang kemampuan dalam mengorganisasikan potensi yang ada di sekolah. Jadi artinya setelah melihat potensi tersebut, guru harus mampu mengorganisasikannya atau menyatukan seluruh elemen atau komponen yang ada di sekolah. Begitu gurunya,
ataupun peserta didiknya. Jadi ya kita ajak peserta didik sama guru-guru lain diajak untuk sama-sama membudayakan budaya Islami di lingkungan sekolah. Kemudian tentang kemampuan guru sebagai inovator, motivator, fasilitator, dan bimbingan dan konselor. Jadi artinya di sini guru sebagai inovator artinya membuat suatu pembaruan di dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan suatu ide-ide baru, suatu gagasan baru, sebuah media yang membuat suatu pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian guru sebagai motivator atau pemberi semangat, pendorong itu agar anaknya terpacu dalam belajar, selalu semangat dalam belajar. Kemudian guru sebagai fasilitator atau guru memberi kemudahan, artinya guru menjadi fasilitator kan, kita sebagai guru adalah fasilitas bagi peserta didik kita. Ketika mereka tidak paham atau tidak mengerti tentang apa yang kita sampaikan, disitulah kita memberikan kemudahan, memberikan penjelasan dengan sejelas-jelas mungkin. Kemudian guru sebagai bimbingan dan konselor, artinya guru harus mampu menyelesaikan masalah yang ada masalah yang ada di dalam peserta didiknya. Selanjutnya kemampuan guru dalam menjaga, mengendalikan serta mengarahkan potensi yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi guru setelah merencanakan, setelah mengorganisasikan, jadi guru ini harus mampu melakukan menjaga harus bisa menjaga, harus bisa menjaga, mengarahkan serta mengendalikan agar budaya ini selalu terus hidup di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu dikembangkan di dalam kompetensi leadership guru PAI. Yang pertama adalah tentang rasa tanggung jawab, karena tanggung jawab seorang guru itu besar, bukan hanya mengajarkan, mendidik, tetapi lebih daripada itu guru juga harus dituntut harus bisa mengarahkan serta membimbing peserta didiknya dalam mengembangkan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, mengapa rasa tanggung jawab ini perlu diperhatikan oleh seorang guru. Kemudian selanjutnya rasa cinta kepada peserta didiknya. Dengan mengembangkan rasa cinta, guru itu dituntut harus memahami semua karakter yang dimiliki peserta didiknya. Kemudian guru harus mencintai profesinya. Sebagaimana yang kita ketahui, menjadi guru itu adalah profesi yang mulia, karena dia akan menciptakan suatu generasi bangsa yang bermutu, berkualitas, lebih bagus daripada dirinya. Oleh karena itu, mencintai profesinya itu harus dan wajib bagi seorang guru. Yang selanjutnya menjalin kerjasama dengan teman sejawat atau teman seprofesi. Itu artinya kita saling berbagi, saling sharing tentang pengalaman kita, bagaimana kita semua itu melakukan proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah dalam mengembangkan kompetensi leadership guru PAI. Yang pertama, mengenali diri sendiri dengan melihat segala potensi yang dimiliki, melihat segala kekurangan, yang kemudian kita melakukan sebuah analisis dari hal tersebut. Kemudian kenali orang yang Anda pimpin, seperti peserta didik kita lihat semua karakter yang ada pada peserta didik kita. Nantinya setelah kita melihat itu, kita melakukan analisis kembali. Setelah itu
kita yang selanjutnya kita melakukan sebuah analisis untuk menyimpulkan untuk mendapatkan sebuah hasil dari analisis kita tadi. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan evaluasi kembali pada diri kita, yang mana bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran, itu bagaimana cara kita bersikap terhadap peserta didik kita. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira masih banyak kekurangan yang saya miliki, masih banyak kata-kata yang mungkin belum dimengerti. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.